Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Aris Asfiatul Mufidah, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, di sini saya ingin membahas materi mata kuliah studi Quran Hadis tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran sebagai mukjizat mengandung beberapa topik pembahasan. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, pengertian mukjizat, macam-macam kemukjizatan Al-Quran, tujuan mukjizat, dan fungsi dari Al-Quran. Apa sih sebenarnya Al-Quran itu? Secara bahasa, Al-Quran berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Dalam hal ini, makna Al-Quran mengandung makna anjuran untuk membaca bagi umat Islam. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara teks, lisan, ataupun budaya. Al-Quran juga bentukan dari masdar al-qiraah yang bermakna menghimpun atau mengumpulkan. Maksudnya adalah Al-Quran merupakan kumpulan dan himpunan huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi dan benar. Menurut Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan yang sempurna lagi mulia. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang mukjizat. Apa sih sebenarnya mukjizat itu? Nah, Allah itu memberikan kepada para nabi dan rasulnya beberapa mukjizat sebagai hujjah dan alasan rasional yang menyatakan bahwa mereka adalah benar para nabi dan rasul Allah. Karena mukjizat itu sendiri merupakan sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bentuk bukti atas kebenaran pengakuan sifat kenabian dan kerasulan mereka. Mukjizat setiap Rasul Allah itu bersifat indrawi, yang mana menyesuaikan dengan zaman mereka diutus menjadi Nabi dan Rasul. Misalnya, zaman Nabi Musa adalah zaman keunggulan tukang-tukang sihir, maka mukjizat utamanya adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular, untuk mengalahkan ular-ular tukang sihir tersebut. Pada zaman Nabi Isa adalah zaman kemajuan ilmu kedokteran, maka mukjizat utamanya adalah menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan biasa, yaitu menyembuhkan orang yang buta sejak dari kandungan dan orang yang berpenyakit kusta atau sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Dan pada zaman Nabi Muhammad sendiri adalah zaman keemasan kesusastraan Arab, maka mukjizat utamanya adalah Al-Quran. Nah, ini ada kutipan dari Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Dari isi kandungan sebuah mukjizat, kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama, kemukjizatan dalam aspek kebahasaan. Yang kedua, kemukjizatan dalam aspek sumber hukum. Yang ketiga, kemukjizatan dalam aspek menerangkan kabar gaib. Dan yang terakhir adalah kemukjizatan dalam aspek isyarat ilmiah. Kemukjizatan dari aspek kebahasaan. Dari aspek kebahasaan, mukjizat Al-Quran itu bisa dilihat dari gaya bahasa yang digunakannya. Berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, tidak dapat dipungkiri bahwa gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa pada umumnya. Hal ini terbukti saat Sayyidina Umar bin Khattab mendengar lafaz Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran membuat hatinya terguncang dan segera masuk agama Islam. Kalimat demi kalimat mengandung unsur-unsur sastra yang sangat baik namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan misteri di dalamnya. Susunan Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya sebaik apapun, menurut dari Muhammad Abdullah Darros. Jika diperhatikan secara seksama, dalam Al-Quran banyak terdapat rahasia kemukjizatannya dari segi bahasa. Hal itu terlihat dari keteraturan bunyinya yang indah melalui nada-nada hurufnya.
Yang kedua, kemukjizatan Al-Quran dari aspek sumber hukum. Dalam aspek sumber hukum, Al-Quran telah memberikan sebuah adil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Al-Quran dijadikan sumber hukum utama bagi umat Islam. Bahkan Al-Quran menjadi produk hukum yang ideal hingga saat ini. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek menerangkan kabar gaib. Dalam aspek menerangkan kabar gaib, Al-Quran banyak mengandung berita-berita tentang hal-hal yang mengandung berita gaib, seperti syurga, neraka, hari kiamat, dan hari perhitungan. Selain itu, Al-Quran juga banyak mengungkapkan kisah-kisah para nabi dan juga umat pada masa lampau, seperti kisah seorang Fir'aun, kisah kaum Ad dan Samud, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran juga banyak menyinggung sebuah masalah-masalah yang belum terjadi di masanya. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab saat itu, dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. Yang terakhir adalah kemukjizatan Al-Quran dilihat dari aspek isyarat ilmiah. Al-Quran banyak berisi tentang informasi ilmu pengetahuan walaupun hanya bentuk isyarat ilmiah, seperti informasi mengenai ilmu pengetahuan alam, antara lain bahwa bumi dan langit sebenarnya merupakan suatu yang padu dan setelahnya terpisah menjadi segala sesuatu yang hidup. Banyaknya isyarat ilmiah yang dikemukakan di dalamnya yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan tahun-tahun terakhir ini. Nabi Muhammad SAW yang ummi tentu saja tidak akan mengetahuinya jika tidak diberi wahyu oleh Allah yang Maha Mengetahui. Contoh nyata dari Al-Quran sebagai isyarat ilmiah adalah pembahasan tentang teori Big Bang. Alam semesta tercipta dari kumpulan gas yang disebut primary nebula, kemudian terpecah dan menjadi bintang-bintang, planet-planet, matahari, bulan, dan sebagainya. Teori ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa langit dan bumi pada awalnya berasal dari sesuatu yang padu yang kemudian keduanya menjadi sesuatu yang terpisah. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan kemukjizatan Al-Quran. Tujuan kemukjizatan Al-Quran itu dapat ditinjau dari berbagai segi, yakni segi keindahan bahasanya, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, penetapan hukum di dalamnya, dan lain sebagainya. Tujuan kemukjizatan Al-Quran antara lain yang pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Yang kedua yaitu membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benar kitab Allah, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan pula tulisan Nabi Muhammad. Yang terakhir yaitu menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia, karena terbukti pakar sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu membuat kitab tandingan seperti dalam berbagai tingkat dan bagian Al-Quran. Nah, ini pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fungsi kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab yang mengandung hidayah dan sekaligus merupakan mukjizat. Adapun fungsi dan peran Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yang merupakan mukjizat terbesar dan abadi, berbeda dengan mukjizat Nabi-Nabi Allah yang lain. Mukjizat Nabi Muhammad bisa kita lihat dan berlaku sepanjang masa. Yang kedua yaitu sebagai petunjuk Al-Huda. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran terkandung nilai petunjuk yang bersifat universal. Siapapun dapat mengambil dan memanfaatkannya. Apakah dia seorang mukmin, seorang muslim, seorang kafir, seorang musyrik, atau seorang ateis yang tidak bertuhan sekalipun. Yang ketiga yaitu sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Al-Quran disebut sebagai kitab yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Salah satunya karena kitab sebelumnya tidak terjaga kesuciannya. Banyak dari isi firman Allah yang terdapat pada kitab sebelumnya telah dirubah dari bentuk aslinya. Yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran merupakan sumber ilmu dari ilmu pengetahuan, karena sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri berasal dari Allah. Ada beberapa macam ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, seperti ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu sejarah Islam, ilmu pendidikan Islam, dan ilmu-ilmu lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Dan yang terakhir, ungdur makola wala tangdur mankola. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.